Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Loisa Julianti, absen 25 dari kelas 9B. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif. Jeng jeng jeng, perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Ingat, satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Jenis-jenis perkembangbiakan. Cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu secara alami dan buatan. Reproduksi vegetatif alami terjadi tanpa campur tangan manusia sehingga terjadi secara alami. Cara vegetatif alami yaitu dengan akar tinggal, umbi lapis, umbi akar, umbi batang, geragih, tunas, dan tunas adventif. Nah, selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya. Tumbuhan berkembangbiak secara vegetatif alami dilakukan dengan menggunakan bagian dari tumbuhan itu sendiri. Contohnya adalah spora, tunas, akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, dan yang terakhir adalah geragih. Berikut 8 cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Yang pertama adalah rizoma. Rizoma sendiri adalah akar tinggal atau akar tokat atau rimpang di mana batang dapat tumbuh dan menjalar pada permukaan maupun dalam tanah. Tunas tumbuhan baru tumbuh pada setiap buku akar tinggal. Contohnya adalah jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, dan terakhir adalah kencur. Berikut adalah gambar-gambar yang dapat kalian perhatikan dari jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, dan yang terakhir kencur. Yang kedua sendiri adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah daun tipis yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi akan tumbuh daun dan bagian bawah tumbuh akar serabut membentuk cakram. Contohnya adalah bawang merah, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Dan berikut adalah contoh-contoh gambar yang dapat kalian perhatikan. Tiga, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dalam tanah dan ujungnya berkembang menjadi umbi. Contoh kentang, kembili, dan ubi jalar. Berikut adalah contoh gambarnya. Keempat adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berkembang menjadi besar dan berisi cadangan makanan. Contoh kol, wortel, singkong, bengkoang, dan bunga dahlia. Dan berikut adalah gambar-gambarnya: kol, wortel, singkong, bengkoang, dan juga bunga dahlia. Yang kelima adalah tunas. Tunas adalah bagian tanaman yang tumbuh dalam tanah di sekitar induk tumbuhan sehingga membentuk rumpun. Contoh tebu, bambu, dan pisang. Berikut adalah gambar yang dapat kalian perhatikan. Kalian juga bisa mencari dari Google. Yang keenam, tunas adventif. Tunas adventif adalah bagian tumbuhan yang tumbuh pada daun atau bagian akar. Contoh cocor bebek, cemara, sukun, dan kesemek. Berikut adalah gambar-gambar dari contoh. Yang ketujuh adalah stolon. Stolon atau geragi adalah batang yang merambat di atas permukaan tanah. Contoh arbei, rumput teki, stroberi, dan pegangan. Kita dapat melihat gambarnya. Dan yang terakhir adalah spora.
Spora adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus lapisan tipis sebagai pelindung. Spora ini dikenal sebagai alat persebaran biji pada tumbuhan berpembuluh. Contohnya adalah pakis, suplir, dan lumut. Dan berikut adalah gambar-gambar dari tumbuhan tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tanaman yang melibatkan campur tangan manusia. Teknik reproduksi vegetatif buatan yang paling umum meliputi pemotongan, pelapisan, pencangkokan, dan yang terakhir kultur jaringan. Metode vegetatif buatan digunakan oleh petani dan ahli hortikultural untuk menghasilkan tanaman yang lebih sehat dengan kualitas yang seperti diinginkan oleh mereka. 5 teknik berikut yang dapat kita terapkan dari perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama, vegetatif buatan metode pemotongan. Pemotongan dilakukan dengan memilih tanaman sehat dan biasanya batang atau daun dipotong dan ditanam lagi. Pemilihan tanaman untuk dipotong harus sesuai dengan jenis tanamannya. Tidak semua jenis tanaman dapat dikembangkan dengan teknik potong. Yang kedua adalah vegetatif buatan teknik okulasi. Dalam okulasi stek atau batas yang diinginkan dipasang pada batang tanaman lain yang tetap berakhir di tanah. Sistem jaringan dari pemotongan ini menjadi dicangkokkan atau diintegrasikan dengan sistem jaringan dari tanaman dasar yang dari waktu ke waktu. Yang ketiga adalah vegetatif buatan metode pelapisan. Metode ini melibatkan pembengkokan cabang atau batang tanaman sehingga menyentuh tanah. Bagian cabang atau batang yang tersentuh dengan tanah kemudian ditutup dengan tanah. Akar atau akar adventif yang memanjang dari struktur selain akar tanaman berkembang di bagian-bagian yang tertutup tanah dan tunas yang menempel. Cabang atau batang dengan akar baru yang dikenal sebagai lapisan. Yang keempat adalah vegetatif buatan teknik pengisap. Pengertian vegetatif buatan teknik pengisap ini merujuk kepada perilaku utama calon tanaman baru. Metode pembiakannya dilakukan dengan cara menempelkan cabang pohon calon tanaman baru pada tanaman induk. Dan yang terakhir adalah vegetatif kultur jaringan. Teknik ini merupakan teknik pembiakan sel tumbuhan yang dapat diambil dari berbagai bagian tumbuhan induk. Jaringan ditempatkan dalam wadah yang disterilkan dan dipelihara dalam media khusus sampai terbentuk massa sel yang disebut jaringan kalus. Nah, sekian dari pembahasan kita tentang perkembangbiakan vegetatif. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.